Masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah mengerti. Masyarakat sudah memahami bahwa orang-orang seperti Anda yang suka membangun narasi dengan membubuhi ayat-ayat kitab suci. Masyarakat sudah mengerti bahwa yang Anda kejar adalah ambisi politik. Masyarakat sudah paham sekali cara-cara orang yang memiliki ambisi politik. Dan saya minta kepada Anda, jangan Anda merasa sok paling hebat, sok paling pintar, paling bisa, sok paling mengerti, sok paling paham segala-galanya yang ada di Nusantara ini. Karena Nusantara ini bukan milik satu orang. Nusantara ini bukan milik satu golongan. Nusantara ini bukan milik satu kelompok. Nusantara ini milik seluruh warga negara Indonesia. Sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda, baik Anda, saya, dan orang-orang yang merasa sok paling hebat di zaman ini, kita semua hanyalah penikmat kemerdekaan. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Egy Sujana. Ini sudah video yang kesekian kalinya saya tujukan kepada Pak Egy Sujana. Pak Egy Sujana, terkait Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pak Egy Sujana ini seringkali menggunakan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengintervensi agama lain. Itu salah. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara Anda itu salah. Ya. Saya tahu Anda orang hebat. Anda sarjana, ya. Anda punya argumen secara intelektual. Tapi saya mau ingatkan kepada Anda bahwa konsep Anda dalam menafsirkan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, itu salah. Konsepmu itu salah. Ya. Pancasila itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu apa? NKRI itu apa? Itu sertifikat bangsa Indonesia. Ya, saya ulangi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu sertifikatnya bangsa Indonesia yang tidak bisa diutak-atik lagi, tidak boleh diutak-atik lagi. Argumenmu mungkin benar, tapi ketika para tua-tua bangsa merumuskan Pancasila, mereka tidak menggunakan konsep seperti konsep Anda, sehingga seenaknya Anda menggunakan sila pertama Pancasila untuk mengintervensi agama lain. Konsep dari Pancasila adalah penyatu. Konsep dari Bhinneka Tunggal Ika adalah penyatu. Konsep dari NKRI adalah penyatu. Jadi saya minta tolong kepada Anda, Pak Egy Sujana, jangan Anda itu terus-terusan menggunakan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, lantas mengintervensi agama lain seenak udelmu. Saya minta tolong ini. Sila pertama Pancasila, menurut konsep Anda, menurut pemahaman Anda, itu berasal dari kitab suci agama Islam. Apakah konsep Anda itu 100% benar? Tidak. Dalam kitab suci agama Kristen juga Allah itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Pak Egy Sujana, Anda seorang sarjana, tapi saya ingin jelaskan kepada Anda supaya Anda mengerti.
Ada perbedaan antara ketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Esa. Ya, ada perbedaan. Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan yang Maha Esa itu beda. Tuhan yang Maha Esa merujuk kepada pribadi Sang Ilahi. Kalau ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada pemahaman, merujuk kepada pandangan. Dan pandangan ini sifatnya menyatukan. Kenapa? Karena isu SARA ini sudah ada sejak zaman Bung Karno hidup. Perselisihan terkait suku ras agama ini bukan baru saat ini terjadi. Sehingga dirumuskanlah Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa meskipun kita itu berbeda-beda, pandangan kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, keyakinan kita terhadap Tuhan, tapi kita harus memahami bahwa sesungguh-sungguhnya Tuhan itu hanya satu. Agama memang beda. Cara kita mendekatkan diri kepada Sang Ilahi memang beda. Ritual agama kita, ritual penyembahan kita, tata cara ibadah kita memang beda. Tetapi Tuhan yang ada di atas sana sesungguhnya hanyalah satu. Agama yang beda, tata cara ibadah yang beda. Tapi sesungguhnya Tuhan yang ada di atas sana itu hanya satu. Sang Ilahi itu hanya satu. Jadi konsep yang digunakan oleh para tua-tua bangsa, konsep yang digunakan oleh para pahlawan bangsa, konsep yang digunakan oleh Bung Karno ketika merumuskan Pancasila adalah konsep pemersatu, konsep penyatu. Penyatu dari segala keberbedaan yang ada di Nusantara ini. Bukan konsep mengunggulkan satu keyakinan di situ. Tidak dibuatkan di situ untuk mengunggulkan agama tertentu. Ini yang perlu Anda pahami. Anda punya argumen, silakan. Itu sah-sah saja. Tapi perlu Anda ingat bahwa semua orang itu benar menurut pemahamannya sendiri. Anda benar menurut pemahaman Anda sendiri. Saya benar menurut pemahaman saya. Tapi bagaimana supaya bangsa kita ini tidak terpecah belah gara-gara setiap orang mempertahankan kebenaran dirinya sendiri? Karena itulah dirumuskannya Pancasila. Karena itulah dibangun semboyan besar bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah dibangun satu konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat berbagai keberbedaan. Berbeda suku, ras, agama, antar golongan, tapi kita satu, Indonesia. Dan berbeda-beda agama ini, supaya tidak bentrok, maka dihadirkanlah sebuah pemahaman bahwa meskipun kita berbeda-beda keyakinan, berbeda tata cara ibadah, tapi sesungguh-sungguhnya Tuhan itu hanyalah satu. Konsep itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam sila pertama Pancasila. Jadi sifatnya di situ adalah penyatu. Sifatnya sila pertama Pancasila adalah penyatu, bukan mengunggulkan agama tertentu. Saya kira itu yang perlu Anda pahami. Dan saya minta tolong kepada Anda. Sekali-sekali cobalah memikirkan keutuhan bangsa ini. Sekali-sekali cobalah memikirkan kedamaian bangsa ini. Sekali-sekali utamakanlah keutuhan bangsa dan negara kita. Jangan hanya pikir otakmu saja. Jangan hanya pikir egomu saja. Pikir keutuhan bangsa ini. Supaya bangsa ini tidak hancur dan kita semua tidak mati sia-sia hanya karena perselisihan suku, ras, agama. Baiklah kalau kita mati, matilah demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kita.
Kalau kita mati, matilah demi mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau Anda mempertahankan argumenmu, mempertahankan konsepmu, lantas Anda suka membuat keonaran dengan mengintervensi agama lain, menyerang pemerintah secara membabi buta, menggugat presiden dengan dalil-dalil yang tidak masuk akal, dengan mengklaim rakyat di belakang Anda. Rakyat mana yang di belakang Anda? Maka rakyat itu lama-kelamaan akan muak dengan Anda. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah mengerti, masyarakat sudah memahami bahwa orang-orang seperti Anda yang suka membangun narasi dengan membubuhi ayat-ayat kitab suci. Masyarakat sudah mengerti bahwa yang Anda kejar adalah ambisi politik. Masyarakat sudah paham sekali cara-cara orang yang memiliki ambisi politik. Masyarakat sudah mengerti. Dan saya minta kepada Anda, jangan Anda merasa sok paling hebat, sok paling pintar, sok paling bisa, sok paling mengerti, sok paling paham segala-galanya yang ada di Nusantara ini. Karena Nusantara ini bukan milik satu orang. Nusantara ini bukan milik satu golongan. Nusantara ini bukan milik satu kelompok. Nusantara ini milik seluruh warga negara Indonesia. Pesan terakhir, bahwa sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda, baik Anda, saya, dan orang-orang yang merasa sok paling hebat di zaman ini, kita semua hanyalah penikmat kemerdekaan. Kita hanya diharapkan untuk merawat dan memelihara kemerdekaan yang sedang kita nikmati saat ini. Sehebat-hebatnya Anda bukanlah salah satu pejuang yang telah ikut berjuang memerdekakan bangsa ini. Siapapun juga yang mengaku hebat di negara ini saat ini tidak termasuk salah satu pejuang yang ikut berjuang memerdekakan bangsa ini. Tanyakan kepada para veteran yang masih hidup saat ini. Konsep apa yang ada di dalam Pancasila? Sifatnya apa Pancasila itu? Tanya kepada mereka. Apakah untuk mengunggulkan suatu golongan atau kelompok atau agama tertentu? Saya yakin tidak. Konsep yang ada di dalam Pancasila, konsep yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika, konsep yang ada di dalam NKRI adalah menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, agama, antar golongan, adat, budaya, dan lain-lain sebagainya. Itulah sifat Pancasila, itulah sifat Bhinneka Tunggal Ika, itulah sifat NKRI. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga Anda mengerti dan tidak merasa diri paling hebat se-Nusantara ini. Saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI.